Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA bersama channel Bu Jumira. Kita akan membahas tentang gerak benda yang berhubungan dengan GLB dan GLBB. Mari kita bahas soal tentang gerak benda berikut. Kereta api bergerak dengan kelajuan 108 km per jam. Jarak yang ditempuh kereta api selama 2 menit adalah pilihannya 54 meter, 108 meter, 218 meter, dan 3.600 meter. Dari soal kita bisa melihat yang diketahuinya adalah kelajuan. Nih, di sini ada kelajuan, tapi masih dalam satuan kilometer per jam. Maka kita tuliskan kelajuan simbolnya V sama dengan 108 km per jam. Karena satuan belum sama, dalam jawaban diminta dalam meter, sementara dalam soal dalam kilometer, maka kita harus mengkonversi dulu kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kita rubah 108 km menjadi meter, maka kita kalikan 1000. Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga, masing-masing tangga kali 10, 3 tangga dikalikan 1000. Dibagi 1 jam, kita rubah ke dalam menit, maka dikalikan 60. Kemudian dirubah lagi ke dalam sekon, dikalikan 60 lagi. Jadi hasilnya 108.000 dari 108 kali 1000 dibagi dengan 3.600, hasil dari 1 kali 60 kali 60 sekon. Maka diperoleh hasil 30 meter per sekon. Ini baru merubah kelajuannya dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita lihat lagi dalam soal, di sini diketahui waktu dengan satuan menit. Maka kita juga harus merubah ke dalam satuan sekon, karena yang diminta adalah meter, itu setara dengan sekon untuk satuan internasionalnya. Maka T sama dengan 2 menit, kita konversi menjadi sekon, dikalikan 60, hasilnya 120 sekon. Baru kita lihat siapa yang ditanya. Di sini ditanyakan jarak yang ditempuh. Nah, berarti simbol yang diminta adalah S. Berapakah S? Dari rumus S sama dengan V kali T. Maka kita masukkan V yang kita cari tadi. Kita peroleh hasil 30 meter per sekon dikalikan T-nya. Tadi kita konversi menjadi sekon sama dengan 120 sekon. Maka hasilnya adalah 3.600 meter. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh gerak suatu benda. Seorang siswa melakukan percobaan gerak benda sebanyak 3 kali seperti tabel.
jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 berturut-turut adalah, di sini ada 4 pilihan. Pertama, GLB dan GLBB diperlambat. Kedua, GLB dan GLBB dipercepat. Ketiga, GLBB dipercepat dan GLB. Dan pilihan keempat, GLBB diperlambat dan GLB. Rumus gerak benda, V sama dengan S dibagi T. V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. S adalah jarak benda atau jarak tempuhnya dalam satuan meter, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk benda bergerak dengan satuan sekon. Kita lihat benda pertama. Maka kita cari masing-masing nilai V-nya. Untuk percobaan yang pertama, kita mencari V dengan melihat jarak tempuhnya 40 meter dan waktu yang diperlukan 20 sekon. Maka diperoleh hasil V sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2 meter per sekon. Demikian juga untuk percobaan yang kedua. Diketahui jarak tempuhnya 90 dan waktu tempuhnya 30, maka dimasukkan ke dalam rumus. V sama dengan 90 dibagi 30, hasilnya 3 meter per sekon. Percobaan ketiga pada benda 1, diperoleh hasil S-nya 160 dan waktu tempuhnya 40, maka kita masukkan ke dalam rumus kembali. V sama dengan 160 dibagi 40, hasilnya 4 meter per sekon. Selanjutnya kita lihat tabel benda kedua. Dengan cara yang sama, maka kita masukkan ke dalam rumus. Diketahui S-nya 40 meter, T-nya 20 sekon, maka V-nya sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2 meter per sekon. Ini untuk percobaan pertama. Selanjutnya percobaan kedua, kita hitung kembali V-nya, di mana S-nya sama dengan 50 meter dan T-nya 25 sekon, maka hasilnya adalah V sama dengan 50 bagi 25 sama dengan 2 meter per sekon. Percobaan ketiga pada benda 2, diketahui S-nya 20 dan T-nya 30, maka V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Setelah kita ketahui semua V1, V2, dan V3 pada masing-masing benda, bisa kita masukkan ke dalam tabel baru. Nah, ini tabel barunya. Ini adalah tabel V atau kecepatan dalam satuan meter per sekon untuk benda 1 dan benda 2. Nah, kita masukkan benda 1, V1-nya 2, V2-nya 3, V3-nya 4. 2, 3, 4. Kita masukkan lagi V untuk benda 2, V-nya 2, V1, V2-nya juga 2, V3-nya juga 2. Nih, 2 semua. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan apakah benda 1 GLB atau GLBB. Begitu juga apakah benda 2 GLB atau GLBB. Untuk bisa memahami yang mana yang GLB dan GLBB, kita lihat ciri-cirinya. GLB dicirikan oleh kelajuan atau kecepatan V tetap dan percepatannya 0. Nih, dari kedua tabel ini bisa kita lihat yang GLB adalah benda 2. Kecepatannya tetap 2, 2, 2. Tidak ada pertambahan kecepatan, artinya percepatannya 0.
Nah, ciri GLBB kecepatan atau kelajuannya berubah secara beraturan dan percepatannya tetap. Kita lihat ini terjadi pada benda 1. Mula-mula kecepatannya 2, kemudian berubah menjadi 3 dan berubah lagi menjadi 4. Artinya kecepatannya berubah secara beraturan dengan pertambahan kecepatan tiap satuan waktu 1. Dari 2 ke 3 bertambah 1, dari 3 ke 4 bertambah 1. Jadi pertambahan kecepatannya tetap. Artinya percepatannya tetap, yaitu 1. Dan kecepatannya berubah secara beraturan semakin besar, maka disebut GLBB dipercepat. Jadi jawaban yang benar, benda 1 GLBB dipercepat dan benda 2 GLB. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Pertanyaannya, berapakah besarnya percepatan yang dialami sepeda? Ada 4 pilihan. Yang pertama 0 meter per sekon kuadrat, kedua 3 meter per sekon kuadrat, yang ketiganya 6 meter per sekon kuadrat, dan 9 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab persoalan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus. Percepatan atau A adalah perubahan kecepatan atau delta V tiap perubahan waktu. Artinya A adalah delta V dibagi delta T, di mana delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. Yang namanya perubahan adalah selisih. Jadi selisih kecepatan akhir dengan kecepatan awal itu delta V, selisih waktu akhir dengan waktu awal itu delta T. Dari tabel bisa kita tuliskan yang diketahui adalah V akhirnya 12, ini V yang terakhir 12 meter per sekon, dan V awalnya, nih V nolnya adalah 0 meter per sekon. Kemudian T akhirnya 4 sekon, ini T terakhir 4 sekon, dan T awalnya adalah 0 sekon. Maka kita bisa menuliskan rumus delta V dibagi delta T, itulah A. Kemudian kita masukkan angkanya, delta V-nya 12 dikurangi 0, V akhirnya 12 dan V awalnya 0, dan delta T-nya 4 dikurangi 0, T akhirnya 4 dan T awalnya 0. Maka diperoleh hasil A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Maka langsung bisa kita lihat jawaban yang benar adalah yang poin B.